Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Bersama saya Alisa Junior Paujan. Di sini saya akan menemani sahabat opini semua dengan menyuguhkan beberapa informasi menarik, tentunya dengan nuansa Islami. Bagaimana kabarnya sahabat opini semua? Semoga kita selalu diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Oke, sahabat opini, pada hari ini podcast opini akan membahas mengenai keutamaan dan makna bulan Ramadan. Telah hadir narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, Kak Asep Mukmin Mubarok SPD. Beliau merupakan lulusan dari Setitnu Al-Farabi Pangandaran, sekaligus santri dari Pondok Pesantren Babakan Jamanis. Kita langsung saja ke materi utama ya Kak, yaitu keutamaan dan makna di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang berkah dan suci ya Kak, dan selalu dilaksanakan 1 tahun sekali. Nah, apa saja sih Kak yang membedakan bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya, dan apa saja keutamaan yang ada di bulan Ramadan? Oke. Sebelumnya saya belum salam dulu ya kepada sahabat-sahabat opini yang ada di seluruh Pangandaran mungkin khususnya gitu kan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, sadaqallahul azim. Puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salamnya semoga selalu dilimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabiin tabiatnya, dan juga kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udma di yaumil jaza darinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja, mungkin tadi ada pertanyaan, bisa diulangi pertanyaannya? Jadi apa saja yang membedakan bulan Ramadan dengan bulan lainnya, dan apa sih itu keutamaan yang ada pada bulan Ramadan? Oke. Perlu kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat agung. Kalau kata siapa ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin seandainya umatku tahu besarnya ganjaran di bulan Ramadan, mungkin mereka ingin semua bulan itu sama seperti bulan Ramadan, gitu ya. Itu menggambarkan bahwa begitu agungnya bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan yang sangat agung. Nah, salah satunya mungkin ada beberapa keutamaan dari bulan Ramadan. Yang pertama yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Seperti yang tadi saya bacakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang sangat besar yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad. Nah, kepada umat Nabi Muhammad, wahyu yang paling besar, gitu kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, untuk menjadi petunjuk untuk siapa? Untuk manusia, bukan hanya kepada para nabi saja, bukan hanya kepada para rasul saja, tapi kepada manusia, itu baik umatnya Nabi Muhammad, itu ya, semuanya itu menjadi petunjuk, untuk petunjuk. Bahkan kalau kita mau hidup bahagia, kalau kita mau selamat dunia akhirat, maka semuanya ada di dalam Al-Quran, gitu. Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua adalah pahala dilipat gandakan, ya. Jadi kalau misalkan bulan-bulan yang lain itu misalkan pahalanya dari Allah itu berapa? Hanya 1 misalkan, atau hanya 70. Nah, kalau bulan Ramadan itu tidak terhingga, gitu ya. Hanya Allah yang tahu, gitu. Kalau seandainya mungkin digambarkan bahwasanya ganjarannya itu berapa, misalkan 1 karung, 2 karung, misalkan dalam satu berapa, dalam satu kebaikan,
mungkin dunia ini sudah penuh dengan ganjaran kita, gitu. Nah, maka daripada itu Allah tidak menunjukkannya, begitu. Nah, yang selanjutnya adalah di dalam bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu adalah malam Lailatul Qadar, gitu. Yang selanjutnya udah berapa? Udah 3 ya. Yang selanjutnya dikabulkannya doa, gitu. Pada bulan Ramadan itu setan itu dibelenggu, ya, dibelenggu. Kalau kita kan ada istilah kemarin itu sebelum bulan Ramadan itu suka ada munggahan gitu. Kalau kata ajengan-ajengan kampung itu berarti cenah munggahan itu adalah mengantarkan setan kemana? Ke laut gitu. Biasanya kan gitu. Nah, gitu. Nah, nanti setelah bulan Ramadan kita ke sana lagi untuk mengambil lagi setannya, tapi tidak seperti itu, ya. Karena bulan Ramadan itu setan dibelenggu, maka dan doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan tempat kita untuk mencari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puasa di bulan Ramadan, maka insya Allah kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang ke belakang-belakang, gitu ya. Jadi kan sebesar apapun dosa kita, kalau kita sering bertaubat tidak ada dosa yang besar, gitu kan. Dan tidak ada dosa yang kecil kalau selalu diulangi. Nah, gitu gitu kan. Ada pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, begitu ya. Jadi kita itu harus selalu beribadah dengan selalu bertobat kepada Allah, salah satunya, gitu. Yang selanjutnya pintu surga dibuka. Nah, pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka. Itu adalah keutamaan bulan Ramadan. Yang selanjutnya ada juga ya, setan-setan dibelenggu, neraka ditutup, dan juga dosa-dosa kita diampuni, gitu. Hanya ada beberapa mungkin dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang musyrik, menyekutukan Allah. Nah, orang yang menyekutukan Allah tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya, gitu ya. Jadi di bulan Ramadan ini kita harus perbanyak amalan-amalan kita, gitu, dengan membaca Al-Qur'an, beribadah, dengan sholat sunat. Kan suka ada sholat sunat gitu kan. Kalau bulan Ramadan itu sholat sunat apa? Tarawih, gitu kan. Bukan taraweh, cenah lamun taraweh mah tara sawareh, gitu kan. Nah, gitu. Itu mungkin salah satu atau apa ya, keutamaan di bulan Ramadan, gitu. Lalu Kak, selain itu dalam bulan Ramadan kita sering mendengar istilah rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka. Lalu apa sih yang dimaksud dengan bulan Ramadan itu sebagai bulan penuh rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka? Oke. Kita harus tahu dulu apa itu yang dinamakan dengan rahmat dan apa itu maghfirah. Rahmat itu bukan nama orang, gitu ya. Nah, hanya suka dijadikan nama orang mungkin, gitu. Rahmat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerah. Dan sedangkan kalau maghfirah itu adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu lebih gampangnya di dalam arti yang gampang dalam versi bahasa Indonesianya mungkin seperti itu. Ya, kalau mau yang lebih dalam lagi, silakan kalian ikut mondok, gitu kan. Ya, harus mondok gitu. Kalau mau yang lebih dalam lagi tentang apa itu rahmat dan apa itu maghfirah. Hanya singkatnya itu tadi. Kalau rahmat itu adalah apa tadi? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau maghfirah itu adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya bilang bahwa bulan Ramadan itu dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat Nabi yang selalu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan itu. Lalu selanjutnya, dan di bulan puasa itu
tidak hanya melibatkan menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan hawa nafsu. Jadi apa saja tantangan yang sering dihadapi umat Islam dalam hal ini dan bagaimana cara menghadapinya? Bisa dipaparkan, Kak? Ya, namanya puasa itu kan puasa itu ada beberapa tingkatan ya. Ada puasa awam gitu ya. Ada puasa khusus atau khos, ada puasa khawasil khawas. Kalau kita hanya menahan lapar dan juga dahaga, haus, itu hanya puasa orang yang awam saja gitu ya. Kalau dalam tingkatan pendidikan mungkin tingkatan SD itu puasa yang umum. Kalau puasa khos itu meningkat lagi satu tingkat, mungkin sudah tingkat apa ya, SLTP atau sampai ke aliyah mungkin itu ya untuk tingkatannya, tingkat puasa. Lalu ada puasa khawasil khawas itu yang puasa lahir dan batinnya. Terkadang kita kan puasa sih puasa, tapi kita masih sering berbuat dosa gitu kan. Nah itu, jadi itu kalau hanya sekedar menahan hawa nafsu dengan tidak makan dan minum, itu puasanya puasa yang umum. Kita berkaca kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan itu perang itu kan, padahal kita kan perang itu yang sangat melelahkan lahiriah kita. Nah itu sambil berpuasa. Kenapa? Karena dengan berpuasa itu kalau secara medis gitu kan, kita puasa itu menyehatkan, itu salah satunya. Nah kita berkaca kepada Nabi Muhammad, kita meneladani Nabi Muhammad seperti itu kepada umat-umatnya. Bahkan kan suka ada, kalau itu ada tarekat-tarekat apa gitu kan, kalau mau sesuatu maka kita harus berpuasa dulu. Nah gitu, itu adalah menjadi pacuan kita untuk semangat berpuasa. Itu mungkin salah satunya itu seperti itu. Bahkan kan ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh oleh Bukhari dan Muslim. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gupirolahu mata qaddama min danbi. Itu keutamaan puasa itu, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dengan adanya hadis itu, maka kita harusnya terpacu semangat kita, dan tidak ada lagi yang kita cari di dunia ini. Kita itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imanan wahtisaban, itu ya, dengan iman dan mengharapkan pahala. Itu salah satunya itu. Kenapa kita puasa tapi sering ada yang ya mungkin tanpa suudon gitu ya, ada yang membawa ke pekerjaan itu membawa kopi, itu batal gak? Enggak, yang lihat mah. Iya, enggak. Bawa kopi juga gak batal. Kalau nah itu. Nah, kalau kita dengan niat, luruskan dulu niat gitu yang tadi. Kalau kita berpuasanya dengan niatnya dengan iman karena Allah dan mengharapkan pahala, maka insya Allah kita akan ya minimal kita bisa puasa yang saja, yang umum gitu ya, yang menahan makan, menahan minum gitu. Di zaman sekarang itu yang itu pun juga sudah sangat susah gitu kan. Nah itu nah mudah-mudahan dengan kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan dimana diampuni dosa dan juga semuanya dengan banyaknya pahala, maka mudah-mudahan kita bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Ya menurut versi kita aja dulu gitu ya. Kalau menurut syariat itu kan berat lah gitu. Mungkin segitu Kak pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak sudah sharing ilmu bersama kami. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu kembali. Jadi oke sahabat opini, itu tadi mungkin akhir dari perbincangan kita pada podcast kali ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan baik. Saya Alisa Junior Paujan bersama narasumber kita
Kak Asep Mukmin Mubarok undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.